Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu ending dari semua yang saya tahu. Artinya, kalau hari ini Pak mengatakan dia adalah Tuhan dengan penjelasan-penjelasan yang panjang nantinya, kemudian tidak hanya comot-comot ayat, tapi muaranya pasti kepada kesaksian Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tama, selamat pagi, selamat siang, selamat malam di mana saja sahabat berada, semoga sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tama yang berbahagia, mari kita simak debat Islam versus Kristen, semoga dapat mengedukasi kita semua. Di konten debat kali ini sangat istimewa, karena menghadirkan dua narasumber tokoh debaters, yaitu Pastor Joshua Tewuh bersama Ustadz Zulkifli M. Abbas, dengan materi bahasan tentang ketuhanan. Baik sahabat, mari kita simak sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Dengar dulu Bang Suma, siapa tahu Bang Suma ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi semangat malam teman-teman, Pak Pendeta Joshua Tewuh yang saya hormati. Ya, kita jumpa lagi Pak untuk sesi yang kedua kalinya. Semoga malam ini kita bisa memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Bapak sebagai tokoh dan saya hanya sebagai penikmat ya materi-materi kristologi dan juga sebagai apologet. Sama Pak. Mengingat materi yang tadi yang sudah disajikan oleh Uni Rifa, mungkin ini memang melahirkan sebuah kondisi di mana teman-teman yang mungkin berseberangan dengan Bapak itu akan muncul sedikit kondisi yang agak memanas. Jadi saya ingin meredam itu Pak. Saya ingin mengatakan gini, bahwa satu-satunya agama yang akrab dengan Kristen itu Islam. Bahkan dengan Yahudi pun Islam lebih dekat dengan Kristen. Kenapa saya mengatakan demikian? Sabar Bang Billy, sabar. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita duduk bertiga di praktisi Yahudi, kemudian Islam dan juga Kristen untuk membahas satu oknum Yesus, maka hanya dua agama yang akan mengakui Yesus ini, Islam dan juga Kristen. Sementara Yesus bagi orang Yahudi, ya sejauh pandangan saya, mereka hanya menganggap Yesus itu sebagai anak dari salah satu prajurit Romawi, yaitu Pantera. Tapi kalau Islam, beliau adalah seorang manusia suci yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi teman-teman Kristen itu jauh lebih tinggi levelnya, diimani sebagai Tuhan yang kemudian datang dalam rupa manusia. Jadi tidak ada yang perlu dipersinggungkan di situ dengan kepala panas, karena kita sama-sama mencintai oknum yang sama. Meski di antara kita ada kelompok yang mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, tapi dari hati yang paling dalam ketika kita berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel, membawa Injil, lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati, terangkat ke langit, pasti kita berbicara mengenai oknum yang sama. Untuk itulah kemudian saya hanya ingin kemudian Bapak sebagai pastor atau pendeta ini menjelaskan ke saya nantinya, karena Al-Quran itu mengatakan seperti ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzina fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Nah, poin ini kemudian saya merujuk kepada kitab Bapak di dalam Lukas 2 nomor 34. Di situ dikatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kalau di dalam Al-Quran seperti yang saya uraikan tadi, bahwasanya mereka meragukan kebenarannya. Dan juga di dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya pengakuan Isa sebagai utusan yang datang kepada Bani Israel. Nah, bantahan yang muncul kemudian Bapak, ketika saya mencoba untuk menganalisa pemahaman Bapak Joshua Tewuh yang saya hormati, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Diluruskan kalau saya keliru di sini. Bentar Bang. Saya melihat, Bentar, ya, Bang. silakan Pak Pendeta. 34 maksudnya apakah yang Anda angkat Lukas 2 ayat 34 itu ada pertanyaan di situ sebelum larinya ke yang lain misalkan.
Nah, karena di sini kan mau bicara tentang sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat ini Anda munculkan dalam rangka apa? Atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada ayat itu sebelum kita beranjak kepada kesahihan Yesus sebagai Tuhan atau Allah atau gimana? Silakan Bang. Ya, baik. Jadi tadi saya membaca ayat suci Al-Quran di dalam surah Maryam ayat 34. Di sana kemudian muncul apa yang dikatakan qaulal haqqil ladina fihi yamtarun. Lalu kemudian Artinya dulu di dalam ya. Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran yang disampaikan oleh Isa putra Maryam tersebut. Nah, kalau kita melihat dalam Lukas 2 nomor 34, di situ jelas membangkitkan banyak orang Israel, menjatuhkan juga orang Israel, lalu kemudian untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini ketika orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen berbicara oknum ini, pasti kita saling bantah-bantahan. Bahkan di internal Kristen pun masih bantah-bantahan, Pak. Artinya Lukas 2 nomor 34, Maryam 19:34 itu ada korelasi yang sangat kuat. Perbantah-bantahan tentang oknum yang kemudian disebut dengan Yesus. Kami menyebutnya Isa putra Maryam. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Hubungannya jelas. Bapak mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Sementara ketika kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, tentu kita akan mengakui bahwa Islam, Kristen mengakui Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi yang datang kepada orang-orang Yahudi. Nah, di situ dia mengatakan Tuhan bukan anak manusia. Tapi dibalik daripada itu, setelahnya muncul konsep seperti yang Bapak tanamkan, Tuhan ini kemudian menjadi manusia. Dan itu kita tidak bisa pungkiri, karena Yesus itu menjadi manusia. Dan Yesus itu memang betul manusia. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Karena salah satu poin bantah-bantahan itu dikarenakan Yesus ada yang menuhankan, ada yang menganggap Tuhan, ada yang menganggapnya utusan Tuhan. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke saya, bagaimana kemudian Tuhan yang tadinya mengatakan dirinya bukan manusia, kok tiba-tiba menjadi manusia? Poin itu, Pak, silakan. Jadi semua pernyataan itu, saya orang yang sebenarnya punya pendirian Bang, bahwa saya tidak punya semacam pengakuan iman, walaupun saya hormati ya perbedaan ini, bahwa Isa alaihissalam di Al-Quran adalah Yesus Kristus di Alkitab, itu saya tidak aminkan. Bagi saya adalah dua sosok yang berbeda yang digambarkan oleh kitab suci yang berbeda. Tapi saya bilang untuk dialog, untuk saling bertukar pemahaman, boleh-boleh saja, tidak masalah. Asal sebatas tidak memaksakan untuk diyakini, apalagi dengan menggunakan hal-hal yang bersifat anarkis misalkan. Nah, dalam rangka dialog kita ini ya sangat bagus. Saya sendiri juga mendapat banyak tambahan wawasan ketika teman-teman muslim bertanya. Bahkan menurut saya pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara dari muslim ini banyak lebih berkualitas. Banyak, saya nggak bilang semua ya, banyak yang lebih berkualitas dibanding teman-teman Kristen sendiri, kebanyakan gitu loh. Karena kenapa? Lebih menyentuh pada esensinya, sehingga kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pekabar Injil, sebagai pemberita kebenaran di dalam kekristenan ini, itu termotivasi untuk lebih melengkapi diri agar dapat memberikan jawaban, pemahaman kepada saudara-saudara Islam atau non-Kristen lainnya yang ingin bertanya siapakah Yesus itu sesungguhnya. Ya, apalagi terjadi polemik pendapat tentang siapakah Yesus itu. Nah, apa yang disampaikan Bang Zuma soal kenapa kita di satu pihak mentuhankan Yesus, tetapi kemudian di satu pihak ada hanya sebatas dia adalah utusan. Korelasinya bagaimana bisa diterangkan hal ini? Saya pikir pertanyaan seperti Bang Zuma ini wajar-wajar saja, karena juga banyak orang yang bertanya seperti itu dan harus diberikan jawabannya. Nah, Bang Zuma, dalam hal ini saja sebenarnya kita harus bicara secara komprehensif, secara keseluruhan tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya, baik dari perspektif perjanjian lama maupun perspektif perjanjian baru. Kenapa saya bukan mentuhankan, tapi memang dia adalah Tuhan yang saya yakini.
Dia adalah Allah itu sendiri yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan itu, dan banyak hal-hal lain di Alkitab juga yang mengatakan hal itu, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Soal penerangannya bahwa apakah Yesus itu Tuhan yang setara dengan Bapa, karena banyak pertanyaan seperti itu. Ini yang harus diperjelas, bahwa kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri. Pertama, karena memang Alkitab mengatakan itu. Nah, kalau Alkitab mengatakan itu, kita harus merujuk pada statement Alkitab tentang Yesus, tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Baru cari tahu. Nah, pertama-tama hal yang harus mendasari bahwa apakah ketuhanan dan kealahan Yesus ini itu ada di Perjanjian Lama dan ada di Perjanjian Baru. Konfirmasinya bagaimana? Baru Tuhan yang mana? Karena berseliwerannya banyak teologi ini. Apakah Tuhan yang Esa itu berbicara tentang satu pribadi seperti yang diklaim oleh banyak kalangan monoteistik atau tauhid di Islam, atau dia punya kepribadian lebih dari satu seperti banyak kaum teologi yang lainnya misalkan. Nah, ini kan perlu dijelaskan berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat Alkitab sendiri. Ya, saya maksudkan dalil adalah ada ayatnya yang tersurat seperti yang didalilkan biasanya. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang Esa, Allah Juru Selamat, Allah yang Maha Besar, itu ada ayat-ayatnya. Bahkan di dalam Perjanjian Lama. Bang Zuma, coba ulang lagi deh Bang. Saya agak jadi ibu ya. Saya katakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama yang kita imani, yang saudara imani di dalam ajaran Kristen, Tuhan itu pencipta mengatakan dirinya bukan manusia, bukan anak manusia. Contoh misalnya sebagai referensi aja, Meliaki 3 nomor 6. Aku Tuhan tidak berubah. Artinya ketika Tuhan itu tidak berubah, maka dia tidak menjadi manusia, tidak menjadi yang lain. Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini adalah Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, ketika Tuhan mengatakan tidak berubah dan dia bukan manusia, yang saya pertanyakan, agama Kristen kok tiba-tiba muncul punya Tuhan ya dalam bentukan manusia? Itu cara menjelaskannya saudara saya kepada jemaat itu seperti apa, supaya mereka bisa kemudian mendapatkan celah di mana Tuhan yang tadinya bukan manusia bisa menjadi manusia. Ya, silakan. Jadi di dalam hermeneutik Kristen itu Bang Zum, ada yang disebut dengan pemahaman kontekstualisasi. Jadi pemahaman berdasarkan konteks ayat itu berbunyi pada event apa, peristiwa apa, masalah apa ketika itu, sehingga Allah berbicara seperti itu. Karena penyesalannya, sayangnya, dan kita mesti ingat bahwa Alkitab itu dibuat untuk manusia. Sehingga Allah menggunakan bahasa-bahasa humanistik, bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Dan itu juga sebabnya menjadi dasar bahwa tidak ada yang menutupi kemahakuasaan Allah, kebisaan Allah dalam segala hal, termasuk dia mau jadi manusia untuk memberi teladan kepada manusia dengan dalam posisi sebagai manusia yang benar, ya, dalam Kristus Yesus. Salah satu contohnya, karena tidak ada lagi manusia di muka bumi ini setelah jatuh dalam dosa dan seluruh keturunan Adam ini yang dapat menjadi teladan, yang layak, berlayak untuk menjadi perantara antara Yang Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang bergelar Allah dan Tuhan itu, dan yang bernama YHWH di Perjanjian Lama dan Yesus di Perjanjian Baru itu tidak ada lagi. Sehingga Alkitab sendiri menubuatkan Bang Zum bahwa dia telah berjanji akan datang sendiri. Ya, bukan utusan, bukan oleh seorang utusan atau seorang duta, tapi dia sendiri yang akan datang untuk menebus, untuk menyelamatkan. Dan itu digenapi di dalam Perjanjian Baru dengan kehadiran Yesus, ya. Dan korelasi dari manifestasi Tuhan menjadi manusia ini, dalam bahasa lain disebut berinkarnasi
Allah bermanifestasi, Allah menyatakan dirinya, Allah menjadi manusia. Itu bahasa-bahasa Alkitab. Walaupun tidak semua istilah-istilah ini dapat digeneralisasi dari satu ayat ke ayat yang lain atau satu konteks ke konteks yang lain, tidak bisa digeneralisasi. Termasuk kata Tuhan itu, Bang Zuma. Jadi kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Ya, amin. Tapi dia adalah manusia, Kristus Yesus, manusia penyelamat, manusia perantara. Karena ada hanya satu perantara. 1 Timotius 2 ayat 5 itu mengatakan Tuhan itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi perantara, tapi manusia Kristus Yesus. Kenapa? Karena dalam kapasitasnya sebagai perantara, dia adalah manusia seutuhnya. Walaupun dia adalah manusia yang tidak sama dengan manusia yang lainnya. Karena dia adalah manusia yang ada di atas segala sesuatunya. Dalam Roma 9 ayat 5 mengatakan hal itu. Yesus itu adalah Mesias yang lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur. Dia adalah manusia yang ada di atas segala sesuatunya, yang tidak bisa disamakan dengan manusia manapun. Baik yang sudah pernah lahir, yang lahir pada waktu Yesus, maupun manusia-manusia yang akan lahir sesudah Yesus dan sampai dunia ini kiamat. Tidak ada yang bisa menyamakan, baik secara kualitas maupun secara potensi. Karena apa? Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia di dalam misi tertentu. Gitu Bang Zuma. Jadi memang agak panjang lebar harus diterangkan pembuktian dari ayat ke ayat, dari kitab ke kitab, dari perjanjian ke perjanjian. Tidak bisa kita comot 1-2 ayat lalu kemudian mengklaim dan mengeneralisasi semuanya, atau seolah-olah ada semacam pro kontra atau inkonsistensi ayat satu dengan ayat lain. Itu seolah-olah, tetapi sebenarnya tidak demikian, karena akan ada penerangannya di tempat-tempat lain dalam Alkitab itu sendiri yang pasti akan menjelaskan tentang hal-hal atau ayat-ayat yang seolah-olah kontroversi. Nah, itu yang coba saya sampaikan dulu secara singkat, nanti bisa ditambahkan lagi. Silakan Bang. Baik, Pak Pendeta, saya sangat menghargai apa yang saudara saya paparkan gitu ya, karena ini iman gitu. Iman tidak bisa diganggu dan tidak bisa kemudian dirusak oleh pemahaman orang lain. Itulah iman. Namun izinkan saya sebagai seorang muslim yang juga belajar kemudian menyampaikan apa yang saya pelajari. Yang saudara saya paparkan itu adalah kesaksian iman. Kesaksian iman yang kemudian Yesus juga punya kesaksian. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dan saya rasa kesaksian Yohanes ini juga jauh lebih penting daripada kesaksian kita manusia yang muncul belakangan. Apa kesaksian yang lebih penting menurut Yesus? Kesaksiannya Yesus tentang dirinya, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, dari poin ini, saya sebagai muslim nih Pak, jadi bukan seorang Kristen. Kalau Kristen kan udah jelas iman mereka kuat terhadap ketuhanan Yesus. Tapi sebagai muslim yang memiliki hak menilai entah benar atau tidak, kita kembalikan kepada perspektif pemahaman kita masing-masing. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu ending dari semua yang saya tahu. Artinya, kalau hari ini Bapak mengatakan dia adalah Tuhan dengan penjelasan-penjelasan yang panjang nantinya, kemudian tidak hanya comot-comot ayat, tapi muaranya pasti kepada kesaksian Yesus. Karena perkataan Yesuslah yang menjadi ending dari segala ajaran yang dinisbahkan kepada Yesus itu sendiri, bukan orang lain, tapi Yesus. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku,
bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya, setumpuk mujizat yang Yesus lakukan yang mungkin mengakibatkan orang-orang Kristen menganggap dia Tuhan atau menuhankan dirinya, ternyata pekerjaan, mujizat, tanda-tanda kekuatan itu hanya alat Tuhannya untuk mempersenjatai Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Baik sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita, semoga dapat mengedukasi kita semua. Sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.